Selamat malam semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya malam ini untuk bergabung dengan sesi Instagram Live Indonesia Mengglobal dengan British Council Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Indonesia Mengglobal itu, jadi Indonesia Mengglobal itu adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2012, dan untuk manajemen tim di tahun 2021 dan 2022 kita beranggotakan sekitar 40 orang dan kita mempunyai misi yang sama, yaitu untuk menginspirasi dan juga untuk memberdayakan masyarakat Indonesia untuk belajar dan berkarya dalam kancah global gitu. Dan tim kita tersebar di seluruh dunia loh, gak cuman di Indonesia aja. Nah, perkenalkan, namaku Ai, salah satu anggota tim Indonesia Mengglobal. Hari ini seneng banget kita bakal ngundang rekan-rekan untuk berpartisipasi dan berbagi cerita dalam seri Instagram Live Indonesia Mengglobal dengan British Council Indonesia dengan tajuk menjalani studi lanjut di UK, optimalisasi kehidupan akademik dan non-akademik. Nah, semoga acara kali ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman semua ya, dan juga menjadi sumber wawasan khususnya untuk teman-teman yang mau melanjutkan studi di UK. Nah, bintang tamu kita hari ini itu ada dua orang. Yang pertama itu Indrianita Leonadi. Jadi Indri ini adalah salah satu grade scholar yang menempuh pendidikan lanjut di Ulster University, dan juga ada Elvia Sumayastra, yaitu salah satu chevening scholar yang menempuh pendidikan lanjut di University of Edinburgh. Kita langsung invite Indri sama Elvia ya. Halo, Halo, ya. Apa kabar? baik. Apa kabar, Ai? Alhamdulillah baik. Kita tunggu Indri dulu ya. Indri Ya, kayaknya belum online nih. Sebentar. Hmm, Indri. Oke. Sebentar ya. Kita cek, kayaknya Indri belum online nih. Oke. Nah, sambil nunggu Indri, mungkin kalau teman-teman ada yang nanti mau tanya, bisa langsung di bagian bawah kanan untuk question box-nya ya. Jadi nanti notifnya langsung masuk nih ke kita gitu, supaya bisa dibacakan dan disampaikan kepada para speakers hari ini gitu. Oke, sambil nunggu Indri, Elvia, apa ya. kabar? Gimana? Boleh ceritain kesibukannya apa sih sekarang? Oke. Jadi aku kan baru lulus dari University of Edinburgh itu tahun lalu. Dan Oke. sekarang kesibukan kerja aja sih. Sekarang aku kerja di perusahaan food and agriculture namanya Farmville Oh, tapi di Indonesia ya? di Indonesia. Sebenarnya Oke. udah pulang dari pertengahan tahun lalu sih. Oh, berarti pas pandemi ya pulangnya? Iya, pas pandemi. Ri- Bisa pulang lebih cepat. Ribet nggak tuh? Gimana Eh, bolak-baliknya? eng- Enggak sih, kan jadi kalau misalkan balik ke Indonesia itu memang udah bisa, udah dari cuman sekitar sampai bulan April Mei gitu nggak boleh. Bulan Juni itu udah penerbangan udah mulai ada lagi, tapi memang terbatas.
Dan itu hanya boleh yang balik ke Indonesia gitu. Atau misalkan pun harus balik tuh harus karantina dulu 14 hari gitu. Oh, oke. Jadi memang tetap harus karantina ya, walaupun pulang Iya, ke betul. negara sendiri. Oke, nah Iya. ini Indri udah online, kita Oke. langsung invite ya. Ya. Nah, ini dia Indri. Halo Indri. Di Oke, loading kayaknya ya. kayaknya di Indri masih loading ya. Halo Halo. Indri. Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya nggak kedengeran. Halo, halo. Oke, Oh ya, ini oke, kedengeran. oke, suaranya udah masuk. Oke, Indri, apa kabar? Gimana kesibukannya sekarang? Halo. Halo, suaranya masih nggak kedengeran ya? Ih, agak agak putus. Ya, udah. Iya. Udah kedengeran belum sekarang? Iya, Agak kayaknya delay agak kurang kayaknya ya. bagus juga nih koneksinya. Iya. Oke, oke. Tadi Elvia udah cerita-cerita nih kesibukannya ngapain aja sekarang setelah pulang studi. Nah, kalau Indri gimana nih? Kalau aku kan karena baru mulai ya sebenarnya. Sekarang ya kesibukannya Oke, kuliah, kerjain tugas, eh apa research juga buat sambil ngerjain tugas juga. Terus hari belakangan ini aku sempet join di PPI juga, PPI Belfast. Terus aku juga jadi tutor gitu di sebuah instansi. Sama sekarang aku lagi coba nyari-nyari buat summer internship buat oke, ngisi aktif summer ya. break nanti. Nah, Gitu sih. kalau kita lihat, oke, thank you Indri. Nah, kalau kita lihat, baik Indri maupun Elvia nih punya kesamaan dari background kalian berdua ya. Kalian berdua tuh sama-sama menempuh pendidikan lanjut atau studi lanjut di UK. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih, boleh nggak share ke teman-teman yang lagi nonton, motivasi kalian tuh untuk pilih UK tuh apa sih gitu? Apakah memang ada kelebihan UK yang kalian lihat ketika menentukan negara untuk studi lanjut kalian gitu. Mungkin boleh dimulai dari Elvia. Oke. Kalau dari aku sih, aku udah pernah bilang ini juga sebelumnya waktu di sesi sebelumnya pas live. Jadi yang pertama, aku milih UK itu karena studinya cuma 1 tahun durasinya. Durasinya Oke. itu penting banget karena kan ketika kita mau berkarir, pengen itu nggak terlalu banyak gap gitu ya di CV Mm-mm. kayak buat studi. Jadi dibandingkan negara-negara lain, apalagi UK juga instansi-instansinya sangat bagus gitu ya, prestisius. Jadi aku milih UK. Itu satu, Oke. karena durasi. Dua sih lebih ke karena kampus-kampusnya UK itu kampus-kampus bagus gitu ya di dunia. Kayak Mm. peringkat-peringkatnya tinggi, terus juga semua orang tahu, wah UK gitu. Jadi ketika branding ke employer pun gampang gitu ketika mau balik lagi ke dunia kerja. Terus yang ketiga karena budayanya sih, aku suka banget budayanya UK. Baik itu kayak dari hal kayak Royal Family atau kayak Harry Potter, tim bolanya itu menurut aku seru banget. Jadi UK cocok banget sih buat negara untuk melanjutkan kuliah. Oh, jadi memang sebelum menentukan UK sebagai negara studi lanjut kamu, kamu emang udah naksir duluan ya sama UK Iya gitu. betul.
Nah, kalau untuk Indri gimana nih? Apa sih motivasi kamu untuk studi lanjut di UK gitu? Kelebihan apa sih yang kamu lihat dari UK dibandingin negara-negara lain untuk studi lanjut kamu? Halo, Indri? Suaranya nggak masuk ya? Iya, kayaknya nggak masuk ya. Halo? Oke. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, bisa tanyanya di question box ya, supaya notifnya langsung masuk ke kita, nanti akan dibacakan untuk dijawab sama teman-teman speakers hari ini. Oke. Wah, Oh, tuh, kayaknya Indri disconnect. error nih, disconnect. Kita coba Iya. invite ulang ya. Oke, ya, kita lagi waiting nih connect sama Indri sebentar ya, teman-teman. Hmm. Question box-nya di mana ya? Question box ada di bawah kanan Elvia. Jadi kalau apa tampilan di teman-teman yang saat ini nonton bisa love dan juga ada question box-nya gitu. Jadi nanti inbox-nya masuk ke kita gitu. Mungkin Elvia boleh share dulu. Em, kan kamu penerima beasiswa Chevening ya? Iya. Elvia kemarin pas di Edinburgh. Boleh ceritain sedikit gak tentang beasiswa Chevening itu kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalnya teman-teman yang saat ini nonton nih pengen juga kayak kamu jadi Chevening Scholar, uh, mesti cari informasinya di mana? Oke. Oh, sebelumnya itu Indri lagi request mau masuk, mungkin bisa dibantu dulu. Sambil Iya, aku jawab. udah di accept sebentar ya. Oke. Nah, ini dia. Mungkin aku bisa sambil jawab juga ya. Jadi Oke, Chevening itu adalah beasiswa dari pemerintah Inggris. Yang oke. memberikan itu adalah Foreign and Commonwealth Office. Itu kayak bagian ibaratnya kayak Kementerian Luar Negeri Inggris gitu kali ya. Nah, memang diberikan oleh office itu untuk semacam gimana ya? Untuk semacam bentuk soft diplomasinya UK ke negara-negara lainnya. Jadi banyak banget negara penerima beasiswanya dan kebetulan Indonesia salah satunya. Tiap tahun tuh memang ada kuota. Nah, terus yang dicari itu kualitas seperti apa? Yang dicari adalah yang bisa menjadi future leaders untuk negara masing-masing. Jadi kalau untuk Indonesia, biasanya kita akan si Chevening itu akan melihat apakah si calon penerima beasiswa itu bisa memberikan pengaruh yang baik untuk lingkungannya. Dilihat leadership-nya, dilihat juga kemampuan networking-nya, gitu-gitu sih. Jadi di proses seleksinya itu yang paling dilihat adalah leadership skill, networking skill, dan juga academic skills tentunya. Gitu secara singkat. Oke, jadi memang yang ada impact nyatanya ya untuk negara kita Betul. juga gitu. Nah, karena Indri udah join, boleh dong Indri share ke teman-teman nih yang lagi nonton saat ini gitu. Pertimbangan kamu atau motivasi kamu waktu pilih UK sebagai negara untuk studi lanjut kamu tuh apa sih? Apa ada kayak kelebihan UK yang kamu lihat gitu? Kalau Elvia kan dia udah naksir duluan nih sebelum sebelum studi lanjut di UK gitu. Kalau kamu gimana? Oke, mohon maaf ya sebelumnya tadi kayak koneksi aku agak jelek, jadi kita mesti ngulang. Ya, nggak apa-apa. Eh, Kalau aku sendiri, pertama kenapa aku akhir untuk di UK, karena dibanding negara-negara yang lain gitu ya, sebenarnya UK ini udah enak banget karena dia English speaking gitu. Jadi kayak kalau misalnya ke negara lain kita mesti belajar dulu bahasanya gitu, meskipun mungkin kuliahnya full English gitu, Ya. tapi kita kayak tetap kalau mau hidup di sana kita pasti tetap harus belajar bahasa di sana gitu kan. Nah, enaknya di
UK ya udah bahasa Inggris gitu. Jadi kayak ya kita tinggal perdalam aja bahasa Inggris kita, tinggal dibagusin gitu. Terus yang eh, dibanding negara-negara lain, UK itu menawarkan kalau master itu bisa selesai dalam 1 tahun gitu. Jadi Oke. fokus banget belajarnya gitu. Kita mau belajar apa ya udah kita fokus belajar itu. Jadi nggak perlu lama-lama gitu. Karena kalau rata-rata kan master itu 2 tahun. Mm. Ya ada juga alasan-alasan subjektif yang kayak ih aku emang suka sih sama UK gitu. Misalnya suka sama budayanya, suka sama negaranya gitu. Mungkin sama kayak Elvia. Berarti memang ternyata durasi studi itu jadi pertimbangan kalian berdua juga ya, karena studi di UK kan mostly 1 tahun ya, jadi juga mempersingkat masa studi kalian gitu. Nah, kalau Elvia tadi udah sharing tentang Chevening Scholarship nih, karena memang Elvia adalah salah satu Chevening Scholar. Kalau Indri kan grade scholar ya gitu. Boleh ceritain sedikit gak tentang beasiswa grade ini tuh apa sih gitu, singkatnya aja. Dan untuk tahu informasi tentang beasiswa grade tuh teman-teman di yang saat ini nonton tuh bisa dapetin di mana? Oke. Kalau untuk grade, mungkin kurang lebih sama. Itu dikasih sama, maksudnya diadain sama government-nya UK, Mm. terus kerja sama British Council, dan itu tuh dikasih buat negara-negara tertentu aja sebenarnya. Nah, salah satunya Indonesia gitu. Beasiswa itu berupa grade ya, dikasih. Oke, kita bayarin eh, tuition fee kamu nih sebanyak sekian gitu. Kalau Mm. aku waktu itu dapetnya 10.000 pounds, dan kayaknya kalau nggak salah sih tahun ini sama gitu 10.000 pounds. Itu ya udah dilepas gitu, kayak kita nggak ada ikatan dinas apa, nggak ada yang mesti kalau lulus nanti mesti gimana gitu. Tapi eh, paling kita memberikan diri kita bantu ambasadorin UK gitu. Saya studi di itu. Terus kita bagi pengalaman kita kayak gitu-gitu sih. Terus juga eh, yang ditekanin sama scholarship grade ini sebenarnya lebih ke orang-orang yang memang udah punya motivasi ke UK gitu. Jadi udah jelas nih dia mau studi di UK, terus kenapa mau milih UK gitu. Biasanya motivasi-motivasi yang kuat gitu itu yang bikin kita jadi kayak kandidat yang sama grad scholarship. Untuk uh, infonya, Wah, Elvia disconnect kayaknya. Sebentar kita invite dulu ya. Hmm. Sorry, Indri, suaranya nggak kedengeran di aku. Oke, kita re-invite speakersnya dulu ya. Kayaknya memang ada gangguan koneksi nih. Halo, Elvia. Udah gabung lagi. Halo, sorry tadi sempat ke disconnect ya. Iya, ini juga aku mau re-invite Indri dulu ya, karena memang ada gangguan koneksi nih. Oke, ya. Oke, Indri udah gabung. Boleh dilanjutin lagi, Indri? Di mana nih teman-teman nih bisa dapetin informasi tentang Great Scholarship? kalau untuk grad scholarship sebenarnya gampang banget. Dia udah ada penjelasan yang sangat jelas dan detail di websitenya di stripuk.com. Bisa lihat list-list universitas yang bergabung sama grad scholarship gitu. Terus nanti juga untuk lebih detailnya
tiap-tiap uni itu pasti punya deadline sama eh, persyaratannya masing-masing. Kita cek lagi masing-masing uninya. Oke, jadi ceknya Kalau tadi untuk di Alser sendiri, aku kemarin ngecek itu sampai 30 April untuk tahun ini pendaftarannya. pendaftarannya ya. Oh, berarti masih masih berjalan ya, masih dibuka ya. Wah, pas banget nih buat temen-temen yang mau daftar beasiswa grade, lagi dibuka nih pendaftarannya. Tadi infonya bisa didapetin di britishcouncil.org. Hmm. Di stripuk.britishcouncil.org. Oke, studystripuk.britishcouncil.org. Nah, itu buat temen-temen pas banget grade lagi buka pendaftaran. Kalau misalnya kalian mau cari informasi lebih lanjut, bisa langsung ke studystripuk.britishcouncil.org. Nah, kalau untuk Chevening bisa dapat informasinya di mana nih, Elvia? Ya, kalau Chevening itu bisa dapat pertama, of course, di website Chevening-nya. Mm-mm. Aku lupa apa website-nya, tapi kalau nggak salah chevening.org. Atau kalau nggak bisa juga ke Chevening di Instagram, itu biasanya mereka juga bakal kayak langsung naruh linknya. Dia itu bisa dicari Chevening, dia satu-satunya akun yang centang biru. Terus juga bisa dari Foreign and Commonwealth and Development Office, FCDO, British di UK, itu juga bisa. Tapi biasanya sih aku cuman dari Instagram aja karena paling gampang gitu. Nah, untuk timeline Paling mudah pendaftarannya diakses. sendiri, dia tuh tiap tahun biasanya buka di bulan Agustus. Iya, Oke. biasanya buka di bulan Agustus dan ditutup pendaftaran di bulan November. Tapi aku mau disclaimer bahwa Chevening itu salah satu yang prosesnya dari awal sampai akhir itu panjang banget. Jadi biasanya aku dulu waktu tahun 2019 aku tuh daftar bulan Agustus 2018, terus baru keterima itu bulan Juni 2019 gitu. Jadi Wow, memang lama prosesnya ya. panjang banget, hampir setahun. Iya. Dan Jadi itu memang persiapannya lama juga matang. karena betul, karena kan itu di lebih dari 50 negara ya, jadi memang gitu semuanya. Jadi benar-benar panjang, pertama mulai dari kayak masukin berkas, terus habis itu long list, terus masuk ke short list, interview, dan akhirnya keterima gitu. Kok panjang. Oke, nah itu mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman nih yang mau em, ikut beasiswa grade ataupun Chevening ya. Jangan lupa di websitenya tadi Ya. studystripuk.britishcouncil.org kalau untuk grade, dan untuk Chevening tadi di chevening.org ya. Nah, tadi kan kalau Indri udah share nih kalau misalnya grade itu partial scholarship ya. Kalau Chevening itu Elvia tuh partial atau fully funded scholarship? Oh iya, aku tadi lupa bilang. Chevening itu fully funded scholarship, jadi tuition itu akan langsung dibayarkan oleh Chevening ke kampus. Tapi tiap bulan kita akan mendapat stipend bulanan, dan itu jumlahnya cukup untuk mengcover housing, terus juga kebutuhan sehari-hari, dan ada uangnya kalau bisa nabung-nabung cukup sih sebenarnya. Tinggal Oh, gimana ngirit-ngiritnya aja. oke. Nah, kalau untuk Indri kan grade ini partial scholarship ya gitu. Nah, pasti kan kamu juga mesti mempersiapkan nih kebutuhan finansial lainnya. Terus kamu tuh dapat disconnect lagi ya, Indri ya? Ini lagi jelek sinyalnya hari ini. Oke, tuh. Ada komen dari Edwin Zeng 13, studiesripuk.britishcouncil.org udah aku pin buat teman-teman yang mau cari tahu tentang beasiswa grade yang lagi buka pendaftaran saat ini. Sambil kita nunggu Indri join lagi ya. Aku udah invite lagi. Ini sambil nunggu mungkin aku jawab pertanyaan yang ada di sini ya. Apakah beasiswa open untuk S3? Kalau Chevening enggak. Chevening itu hanya untuk S2. Tapi Oke, thank dia you nggak Elvia. apa-apa kalau udah pernah S2 sebelumnya di Indonesia gitu misalnya. Terus mau daftar Chevening S2 lagi tuh nggak apa-apa. Oke, jadi buat S2 yang kedua kalinya tuh bisa ya. Iya, bisa. Oke. Nah, ini Indri udah gabung lagi nih. Nah, Oh, ini penasaran sih. Halo Indri, kalau grade ini partial scholarship, terus untuk
kebutuhan finansial lainnya tuh kamu apa dapat dukungan juga dari kampus tujuan kamu? Misalnya ada financial aid dari memang dari admission kampusnya atau bagaimana kamu mempersiapkannya? Oke. Jadi kalau aku pribadi sih sebenarnya karena udah mikir nih pengen lanjut S2 gitu kan. Dan aku juga dari awal kayak nggak terlalu mengandalkan beasiswa banget gitu. Jadi memang udah sempat nabung juga, kayak sempat nyari-nyari juga gitu apa sih yang bisa eh maksudnya berapa sih budget yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Terus aku juga milih gitu ya. Maksudnya tempat yang misalnya di UK nih, tapi UK kan punya banyak kota dan maksudnya setiap kota itu bisa punya biaya hidup. Nah, aku coba pelajarin juga gitu biaya hidupnya sebenarnya berapa sih kira-kira nggak ya budgetnya gitu. Jadi pertama aku siapin itu dulu. Jadi ketika udah mulai dapat di grade, sisa-sisanya itu bisa ditutup sama ya tabungan. Terus juga kalau di kampus Ulster ada financial aid yang ditawarin juga gitu. Jadi mereka bisa ngasih macam loan gitu ya, sampai itu. Oke, jadi memang kamu sudah mempersiapkan juga sebelumnya ya, gitu. Oke, nah, kan kalian berdua sama-sama penerima beasiswa nih, gitu. Pasti ini teman-teman yang gabung itu pasti siapa sih yang nggak mau kan dapat beasiswa untuk lanjut studi ke UK pula gitu. Nah, kalian boleh nggak share yang menurut kalian nih yang kalian amati ataupun pengalaman pribadi kalian sebenarnya karakteristik apa sih yang kira-kira bisa bikin kita tuh diterima beasiswa gitu, baik itu di grade ataupun di Chevening gitu. Mungkin dari Indri boleh share dulu dari grade gimana nih pengalaman kamu? Soalnya hilang ini. Tadi kayak aku sempat mention dikit tapi nggak tahu deh maksudnya nyampe atau enggak karena tadi koneksinya putus nyambung terus ya. Eh, di grade itu yang dilihat sebenarnya lebih ke track record akademis. Itu track record akademis, jadi kayak pasti juga waktu kita undergraduate atau waktu kita sarjana tuh gimana track recordnya gitu. Makanya nanti pasti diminta transkrip nilai juga. Terus yang kedua motivasi, motivasi yang jelas gitu UK gitu. Nggak mesti yang apa ya muluk-muluk yang bagus yang wah gitu yang kayak oh nanti aku pengen gimana pengen bikin itu enggak juga gitu tapi bener-bener yang kayak simple yang benar-benar honest dari hati kita gitu ya kenapa sih kita mau ke sana gitu maksudnya itu dijelasin aja tapi jelas gitu maksudnya nggak ngawang nggak yang kayak oh ya udah mau coba mau apa gitu tapi kayak bener-bener kita state gitu kenapa sih alasan kita gitu terus active student jadi kayak keaktifan kita selama kita kuliah juga dilihat gitu kayak oh ternyata kita tuh nggak cuman kuliah doang kuliah pulang gitu tapi juga kegiatan sosial yang kita lakukan kayak gitu terus sama sebenarnya ini ya ya udah pasti lah ya gitu bisa bahasa Inggris gitu dari IELTS. Oke. Nah, oke, pas banget tadi ada yang tanya juga IELTS kalian berapa untuk lanjut ke UK. Nah, tuh gimana tuh? Apa sama misalnya satu kampus tuh mungkin di Indri baik atau di Elvia pun sama-sama misalnya IELTS-nya minimal 7 gitu atau balik lagi ke kampusnya atau ke beasiswanya gitu. Mungkin Indri dulu mau jawab. Kalau balik lagi ke kampusnya, jadi setiap kampus itu ada standar IELTS-nya masing-masing. Nah, enaknya di Ulster, di kampus aku, standar IELTS-nya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi 6 waktu itu aku. Terus ya itu kayak pas banget aku juga punya IELTS-nya 6 gitu. Jadi kayak ya pas-pasan banget sih. Inggris aku juga sebenarnya kayak bagus-bagus banget gitu. Tapi emang waktu itu sempet kayak pas lagi lulus terus gap year gitu, aku belajar bahasa Inggris lagi gitu sampai akhirnya maksimalin bisa dapet 6 gitu. Oke, wah. Kalau Elvia gimana nih? Menurut kamu karakteristik Uh, apa sih yang bikin
kita bisa diterima sebagai penerima beasiswa gitu. Oke. Ini sebenarnya balik lagi ke beasiswa apa ya, karena biasanya tiap beasiswa itu punya karakteristik beda-beda yang mereka cari di calon penerima, calon awardee. Kalau di Chevening sendiri, tadi aku udah sempat bilang, yang pertama tuh dicari leadership, jadi kayak influential, seberapa influential dia di komunitasnya, terus kemampuan networking, karena kan Chevening itu sebenarnya awardee dari berbagai negara. Diharapkan si awardee ini nantinya bisa menggunakan network tersebut untuk kayak membantu kapasitas dia sebagai seorang profesional maupun secara personal juga. Terus mungkin nambahin lagi kalau yang dicari seperti apa, menurut aku yang jelas tujuannya sih. Jadi ketika kita craft a story untuk kita taruh di esai gitu ya, kita harus jelas kita ini backgroundnya apa, terus goal kita apa, dan gimana beasiswa atau kuliah ini bisa membantu kita mengurangi gap tersebut gitu. Jadi menurut aku storyline itu harus dibuat clear. Itu sih. Oh ya, kalau dari IELTS sendiri, kalau untuk kampusku itu minimal 6,5. Dan Chevening juga ada syarat minimal 6,5 sih. Gitu. Oke, jadi memang untuk kalau aku lihat baik dari Indri maupun Delvia, untuk penerima beasiswa memang melihat ya bahwa kita tuh harus orang yang aktif juga dan benar-benar ada kontribusi nyata ke sekitar kita gitu ya. Dan untuk persyaratan Betul. semacam IELTS dan sebagainya itu balik lagi ke penerima ke program beasiswanya apa dan juga ke kampusnya gimana. Oke. Nah, ngomong-ngomong kampus nih udah bahas IELTS ke kampus. Nah, waktu kalian mempertimbangkan atau memilih jurusan tuh pertimbangannya apa sih? Mungkin boleh dijawab dari Elvia dulu nih. Kayaknya Indri disconnect lagi. Aku sambil invite ya. Oh, boleh share dulu Elvia. Oke. Oh ya, sebelum aku jawab ini, aku mau cerita dulu bahwa Chevening itu beasiswanya tuh khusus untuk profesional. Jadi ada minimum pengalaman kerja 2 tahun. Jadi memang Oke. Chevening tuh nyari nggak nerima orang yang misalnya fresh grad terus mau langsung S2, tapi lebih ke udah berkarir terus kayak Chevening ini membantu orang tersebut di karir gitu sih. Nah, kalau aku sendiri karena aku backgroundnya di korporat dan aku di finance, aku kan lumayan jadi spesialis tuh di karir selama sekitar kurang lebih 4 tahun berkarir. Nah, aku tuh pengen lebih switch ke pathway yang generalis. Makanya aku ambil bisnis gitu. Jadi nggak terpaku di finance doang. Nah, ketika ambil bisnis, harapannya itu lebih ngebuka pilihan karir aku gitu. Makanya aku mengambil bisnis gitu. Pertimbangannya itu supaya bisa membuka Oh, karir lebih jauh lagi. oke, dan Ya, apa dari kamu juga pilih chevening karena memang itu ya. bisa bantu kamu untuk mencapai goals kamu gitu ya. Nah, kalau Indri kan biomedical engineering ya, Indri ya. Halo, Indri. Oke. Mungkin sambil ini ada pertanyaan juga nih. Mungkin Elvia bisa jawab dulu. Background di private sector, apakah peluang keterima beasiswanya besar nih? Hmm, kalau Chevening aku tuh nggak tahu ya, karena setauku dia tuh tiap tahun memang punya beberapa jurusan atau misalkan dia tuh berusaha se-diverse mungkin background awarding-nya tuh. Ada yang misalkan dari background development, ada yang dari bidang musik, seni gitu. Jadi dia berusaha se-diverse mungkin. Dan aku tuh nggak tahu apakah ada sistem kuota ataukah sistem ataukah kayak sistem ya udah manja yang bagus di top top berapa diambil gitu. Aku kurang tahu. Tapi yang jelas dia nggak diskriminatif sih kayak misalkan korporat gitu lebih dikit karena di angkatan aku tuh dari 60 orang kayaknya hampir setengahnya itu dari background private sector sih gitu. Oke. Nah, ini Indri udah gabung lagi. Halo Indri, suaranya belum masuk ya Indri.
Sebentar, aku coba re-invite ya. Oke. Mungkin aku sambil jawabin pertanyaan yang ada dulu kali ya. Ini question box beda nggak sih sama di chat pertanyaannya? Hmm, oke, kalau question box sih memang kayaknya munculnya hanya di host nih, Elvia. Oh gitu, Nah, oke oke. oke, Indri udah gabung lagi nih. Halo, Indri. Halo. Iya, udah Oh, Ya, kedengeran. Oke, nah tadi Elvia udah sharing nih alasan kenapa Elvia pilih jurusan yang dia tempuh kemarin saat lanjut studi di UK gitu. Nah, kalau kamu boleh share gak motivasi kamu apa sih untuk ambil studi yang kamu lagi tempuh sekarang? oke. Jadi Oke, mungkin ini lebih ke personal personal story lah ya. Eh, kenapa aku akhirnya berakhir di biomedical engineering karena pertama background aku itu S1 ku di fisika. Jadi waktu itu pas aku ambil fisika itu aku suka gitu dan aku mau belajar terus masuk ke dunia sesungguhnya gitu ya. Aku jadi melihat nih maksudnya kayak oh ternyata fisika itu benar-benar ilmu itu belum yang bisa dimasukin ke sangat general gitu ya. Lanjut lagi ini S2 nih supaya aku bisa lebih dalamin. oke. Halo Indri, kayaknya disconnect lagi ya. Sebentar ya, mm-mm. aku coba reinvite lagi. Oke. Mungkin Elvia boleh sharing nih, apa sih yang paling kamu suka dari kehidupan di kampus kamu kemarin di Edinburgh? Waduh, apa ya? Aku suka pembelajarannya sih yang kayak sangat dua arah gitu ya. Dalam artian uh, dosen dan mahasiswa tuh dekat dan kayak bisa saling sharing knowledge juga. Oh, by the way, ini Indri udah di sini. Oke, Ini Q&A kita tuh ada yang tanya. jawab-jawabinnya di akhir ya. Boleh dibarengin nih, ada yang tanya juga tadi, Elvia apa alasannya pilih jurusan S2-nya? Tadi pengen dapat ilmu yang lebih luas ya dibandingin finance. Nah, kalau Indri gimana? Aduh, disconnect lagi ya Indri ya. Oke. Ini ada yang tanya, mungkin Alfie bisa jawab untuk studi S2 apply Iya, beasiswa dulu atau apply kampus dulu? Mana yang perlu didahulukan? jadi aku daftar beasiswa. Terus setelah tahu long listnya, aku baru Oke. daftar kampus. Jadi paralel sih, tergantung timeline masing-masing. Karena takutnya kalau daftar kampus dulu, Oh, ternyata beasiswa udah lewat tanggalnya. Kalau misalkan daftar beasiswa dulu, ternyata kampus juga ada deadline-deadline-nya gitu sih. oke. Jadi kamu mempersiapkannya juga berbarengan ya? Betul. Oke, nah ini Indri udah join lagi sama kita. Indri, boleh lanjutin sharingnya? Alasan kamu pilih jurusan di UK? Dan apa sih yang kamu suka dari kehidupan kampus kamu sekarang?
Ini disconnect lagi. Sebentar ya teman-teman. Aku jawab-jawabin dulu aja yang ada di bawah sini, mumpung sempat. Boleh, boleh. Bentar. Baca lagi ya. Sama mungkin dari Ini Selena yang Gomez nanyain supaya IELTS. Hals tadi udah Oh ya. iya. Eh, mau beasiswa atau Halo. apa gitu nggak sih itu apa? Tapi biasanya memang pasti harus dilihat leadership dan networkingnya sih, mungkin pengalaman. Halo Indri. Dari Jehan Halo. Fatsari, Ya, S3 beasiswa apa aja yang open aku untuk nggak ngerti WNI? nih kenapa kayak tiba-tiba Oh, suara kalian tuh hilang terus. Suara Indri di aku masih putus-putus sih. Tapi udah kedengeran. Tadi tadi aku sampai mana ya? Lagi sharing alasan kamu pilih jurusan di UK. Apa? Kenapa? Coba boleh bagiin nggak ke teman-teman yang lagi nonton nih? Kayak agak delay ya di Indri. Halo Indri. Sebentar ya. Nah, sambil menunggu Indri, boleh Elvia sharing nih, ada teman yang tanya insecure karena katanya bahasa Inggris bukan bahasa sehari-hari kita. oh ya, insecure ya. Sebenarnya kalau insecure sih Pembelajarannya enggak. gimana? Iya, memang sehari-hari bahasa Inggris kan di sana dan menurutku yang penting rajin rajin latihan sih. Latihan speaking, latihan apa listening juga dari nonton film atau kayak di luar kelas perbanyak ngobrol sama teman-teman dari berbagai negara supaya bahasa Inggris kita juga latih. Memang lebih ketakut kurang bisa dimengerti sih kalau misalkan kita merangkai kalimat dalam bahasa Inggris kan kadang-kadang mungkin conjunction nggak benar atau gimana gitu. Jadi kuncinya sering-sering latihan dan iya karena latihan tuh meningkatkan PD banget sih. Oke, jadi memang jadi lebih terbiasa ya. Betul. Oke, nah ini Indri udah join lagi. Boleh dilanjutin Indri sharingnya? Alasan kamu pilih biomedical engineering ya setelah dari fisika. Kayaknya suaranya belum masuk nih. Oke. Semoga baik lah ya. Suara Indri udah masuk sih di aku, tapi kecil. Jadi aku akhirnya milih biomedical engineering karena aku masih Oke, disconnect lagi nih. Mungkin sambil kita jawabin pertanyaan teman-teman yang masuk nih. Sebentar aku bacain dulu. Untuk Elvia mungkin boleh sharing-sharing ke teman-teman. Nih, oke. Kalau apply S2 jurusannya harus linear dengan S1 nggak? Tapi Elvia beda ya, berarti bisa ya beda jurusannya.
Ini Indri udah gabung lagi, kayaknya Elvia yang reconnecting malah. Indri udah bisa dengar jelas suaraku? Iya, suaraku kedengeran nggak? Oke, Kedengeran suaranya Dari sekarang. tadi Indri. hilang-hilang Udah masuk terus. suaranya Indri. Oke, boleh dilanjutin Indri sebelum jawabin pertanyaan teman-teman. Kayaknya agak agak delay ya di Indri. Iya, suaranya agak-agak delay ya. Oke, mungkin Elvia bisa bantu jawab nih, ada temen-temen yang nanya. Kak Elvia mau nanya, selama 1 tahun di UK sempet explore gak? Sempat explore. Mungkin di sini explore-nya kurang spesifik kali ya. Mungkin kamu boleh nggak share, kamu kan ke UK kuliah nih gitu. Nah, selama kamu Ya. kuliah 1 tahun itu, misalnya apa kamu explore atau optimalin pengalaman kamu gitu. Jadi nggak cuman kuliah Hmm. aja ke UK gitu, tapi kamu juga ada kegiatan di luar kampus gitu. Apakah emang ada Iya. nggak sih organisasi khusus misalnya mahasiswa Indonesia gitu, atau organisasi atau perkumpulan dari sesama penerima beasiswa Chevening gitu? Ya. Suaraku kedengeran kan ya? Jadi kalau aku Ya, sendiri kedengeran. memang selama kuliah di UK aku join PPI Edinburgh. Jadi aku di bagian event juga sama seperti Indonesia Mengglobal sekarang dan itu bikin acara ini sebelum COVID ya. Sebelum COVID bikin acara namanya Festival Indonesia dan itu lumayan mengasah soft bikin acara tapi kan di negara orang dan harus tektokan sama berbagai pihak baik itu pemerintah lokal karena kan harus bikin acara ngurus izin sana sini terus juga dengan KBRI di UK gitu jadi lumayan banyak pihak yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah ngobrol sama mereka tuh jadi ngobrol gitu terus juga memperbanyak temen karena kan pas promosi acara promosinya bukan cuma ke orang Indonesia aja tapi juga orang-orang lokal Scotland kan Oke. gitu. Itu kalau explore dari sisi non akademik. Kalau dari sisi traveling sebelum pandemi tentu aja sempat explore kan Edinburgh itu di negara bagian Skotlandia ya. Jadi sedangkan London itu di England gitu ya. Jadi kan UK itu ada 4 negara bagian. Sempat sih explore ke negara bagian lain dan itu memang seru banget karena ternyata UK itu lebih dari cuman London loh, lebih dari cuman Liverpool atau kayak Manchester yang kota-kota besar ya, tapi banyak juga kayak countryside yang terlalu cantik banget gitu. Sebelum pandemi sih seneng banget traveling, tapi setelah pandemi ya susah dan sana sini gitu. Oke. Nah, kamu kamu tuh waktu di University of Edinburgh ya, itu Ya. satu-satunya mahasiswa Indonesia atau bukan? Oh enggak, di Edinburgh cukup banyak mahasiswa Indonesia. Kurang lebih total itu ada hampir 200 orang Indonesia. Tapi itu nggak cuma mahasiswa, ada yang memang udah nikah sama orang lokal gitu-gitu. Oke. Edinburgh itu kan ibu kotanya Skotlandia. Dia salah satu yang paling banyak mahasiswa Indonesia juga sih, karena lumayan terkenal juga sebagai destinasi kuliah gitu. Oke, berarti banyak ya memang mahasiswa atau orang-orang yang berasal dari Indonesia ke Edinburgh gitu. Nah, kalau kamu ngelihatnya performa mahasiswa Indonesia di luar negeri tuh khususnya di UK kayak gimana sih? Apakah em, misalnya ada perbedaan, pasti kan ada perbedaan sistem pendidikan nih gitu. Nah, performa mereka Ya, gimana ketika melanjutkan studi di UK?
Balik lagi ke individu masing-masing sebenarnya ya. Karena kan ada yang memang ambi banget dari sisi akademis, tapi ada juga Mm-mm. yang biasa aja, kayak pengen fokus ke hal lain. Tapi kalau aku lihat mahasiswa Indonesia nggak kalah pinter sih dari negara-negara lain. Mungkin cuman mahasiswa Indonesia lebih pemalu aja kali ya di kelas tuh. Kalau Oke. kalau negara lain tuh aku ngelihat mereka tuh sering banget nanya atau kayak Mm-mm. discuss atau bahkan debatin dosennya gitu. Mm-mm. Aku ngeliat orang Indonesia masih agak suka malu-malu sih kalau misalkan mau ngobrol. Mungkin kalau di Indonesia juga kita jarang ya Mm-mm. dibudayakan speak up gitu. Tapi sebenarnya Oke. kalau dari pinternya sih nggak kalah pinter. Kita juga pinter kok. Gitu. Jadi memang pintar-pintar tapi mungkin masih kurang pede ya ketika harus debat sama Betul. teman sekelas gitu. Nah, karena apa banyak mahasiswa Indonesia tuh bisa jadi semangat kamu juga nggak sih buat belajar? Terus kamu selama kemarin studi tuh ada kelompok belajar gitu nggak? Terus kelompok belajar kamu tuh dari berbagai negara atau misalnya mostly dari Asia atau malah ada orang Indonesianya gitu? Hmm. Aku sih nggak yang kayak buat study group sebelum ujian gitu, enggak sih. Tapi kan pasti ada tugas kelompok, dan tugas kelompok itu pasti selalu campur dari negara lain. Karena di kelasku sendiri, orang Indonesia itu cuma 2 orang, termasuk aku. Jadi tiap Oke. tugas kelompok pasti barengan sama negara lain, dan seru sih, karena wah, Pas banyak nih ada perspektif yang baru tanya. gitu, banyak ilmu Oh, baru. Ya, kamu sempet culture shock nggak pas tinggal di UK? Baik dari kuliahnya, terus kehidupan sehari-harinya kan pasti beda banget nih sama pas di Indonesia gitu. ya. Mungkin Elvia atau Culture Indri shock sih pernah mungkin, culture shock nggak? hmm, ya, mungkin Indri dulu deh. Aku tadi udah kebanyakan ngomong. Oke, suaraku udah kedengeran kali ini. Oke, Ya, udah kedengeran kedengeran. Indri. Oke, iya. Kalau buat culture shock sebenarnya mungkin karena sebelum berangkat aku udah siap-siap kali ya. Jadi kayak udah cari tahu dulu gimana sih mereka di sana gitu-gitu. Dan pas nyampe di sini apa ya kayaknya nggak lu shock gimana banget sih kayak oh ya udah gitu karena emang udah tahu juga orang-orang sini begini-begini dan eh, justru malah yang bikin aku shock ternyata eh, apa yang sudah diekspektasikan selama ini oh nggak begitu gitu ternyata kayak oh mereka friendly banget kok gitu ternyata mereka biasa kok gitu misalnya kayak kayak aku tuh sering ngerasa oh ya ampun ternyata mereka tuh manusia biasa juga sama Indo gitu loh jadi kayak eh, apa ya kalau kalau untuk culture shock aku nggak terlalu ngalamin sih justru. Oke, oke. Nah, kalau balik lagi bahas perkuliahan, tadi Elvia udah share juga anak-anak Indonesia tuh di UK gimana sih gitu. Nah, kalau dari sisi dosennya nih, apakah dosen-dosen kalian tuh termasuk dosen-dosen yang suportif nih sama mahasiswa-mahasiswa asing gitu? Boleh cerita nggak? Atau misalnya ada satu kejadian yang kalian tuh ngerasa, "Oh, ternyata dosen di sini tuh care banget sama mahasiswanya dan nggak mandang bulu gitu mau mahasiswanya dari mana aja gitu." Iya ya. Ini siapa dulu jadinya? Boleh, boleh Indri Indri aja dulu dulu nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Aku sebenarnya belum terlalu lama kan ya. Aku baru mulai dari Januari akhir kemarin dan selama beberapa bulan kuliah ini gitu mungkin masih online juga. Tapi udah berasa banget sih dosennya itu beneran kayak ya mungkin bukan yang care lebay gimana sih, tapi mereka kayak ngerti kalau misalnya kita itu international student, eh, mereka tuh ngerti gitu kayak oh mungkin kita agak sulit mendengar kalau mereka ngomongnya terlalu cepet gitu atau kalau misalnya ngerjain tugas kita butuh ada yang proofread tugas kita gitu dan di kampus aku ini bersyukurnya ada kayak ada satu tim gitu yang kayak membuat bantuin international student buat proofread tugas gitu jadi kayak dan mereka benar-benar nawarin banget gitu nawarin kalau emang kamu butuh dibantu eh, ya kamu bilang aja gitu kayak dan mereka bener-bener kayak nggak cuma nunggu kita nyari mereka gitu loh tapi kayak bener-bener mereka tuh nawarin diri gitu kayak bener-bener langsung ngingetin kalau saya butuh dibantu atau apa bilang aja gitu kayak cari aja di sini-sini gitu kayak bener-bener di kayak kita tuh disodorin tangan banget gitu untuk dibantu gitu sih. Oke, jadi memang lingkungan kamu pun suportif ya untuk studi kamu gitu. Kalau Elvia gimana nih? Kurang lebih pengalamannya sama sih. Dan
di aku tuh juga ada counseling kan. Jadi kayak bukan counseling, jadi kayak ada personal tutornya masing-masing mahasiswa, Mm. terutama yang international student tuh dibantu banget. Biasanya akan ada sesi, misalkan setiap 2 bulan sekali itu pasti bakal ada one on one sama si personal tutor ini, dan personal tutor tuh dosen juga. Jadi bakal ditanya gimana, ada nggak hal yang mengganggu perkuliahan, how are you enjoying things, gitu-gitu. Terus juga kalau misalkan ada satu isu, misalkan susah integrasi sama teman-teman lain, itu bakal dibantu personally gitu-gitu. Jadi memang approach-nya sangat humanis ya kalau aku lihat gitu itu. Oke, jadi memang UK ini bisa dibilang suportif ya sama mahasiswa asing Ya, juga gitu. Nah, balik ke pertanyaan sebelumnya nih, ada yang nanyain juga, Kak Indri jelasin lagi dong kenapa pilih biomedical engineering. hilang lagi suaranya ini. Aku di sini jelasin udah 3 kali Sorry. loh. Tapi kayak mungkin nggak nyampe ya ke kalian. Jadi intinya intinya aku mau memperdalam pelajarin dia satu lah gitu. Kalau waktu aku belajar fisika, fisika tuh bisa kepake di mana aja gitu. Kamu mau pakai di Hmm. ekonomi, kamu mau pakai di eh, hal-hal yang lebih teknis, yang ke medis, ke teknologi komputer dan sebagainya, itu semua bisa gitu. Nah, jadi memang dari pas itu aku udah mikir nih, oh kayaknya aku harus dalamin lagi gitu, satu bidang yang lebih spesifik, eh, dalemin gitu fisika aku tuh mau dipakai di bidang apa gitu. Ya secara play kecil suka aja gitu sama hal-hal yang berbau kedokteran, kayak alat rumah sakit gitu-gitu aku suka gitu. Kayak menurut aku alat-alat itu tuh kayak eh, dokter tapi di balik layar gitu, kayak yang mereka bisa ngecek tubuh kita gitu kan, alat-alat diagnosis, bisa tahu tekanan darah kita, tahu eh, isi di dalam darah kita tuh apa aja gitu, kayak berapa kadar gula darah kita, itu kan semua maksudnya alat-alat yang sebenarnya mereka tuh dokternya kita gitu, tapi eh, dari segi teknis gitu, bukan yang dari segi secara personal. Nah, jadinya aku tertarik lah di bidang itu gitu. Aku pengen pakai ilmu fisik aku ya untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat buat warga gitu. Kebetulan belakangan ini kita lagi kena pandemi ya, dan maksudnya karena pandemi ini akhirnya perkembangan teknologi medis sangat berkembang pesat gitu. Kayak sekarang tuh kayak kita tuh udah nggak bisa ketemu dokter secara langsung nih, mau nggak mau kita pakai alat gitu kan, yang bisa membantu kita untuk kita tahu apa sih yang lagi terjadi di badan kita gitu. Kebetulan di UK ini kemarin aku juga sempat di Ethereum Step, apa aja sih perkembangan yang mereka udah lakukan. Jadi tuh mereka benar-benar mengembangkan gimana sih supaya kita tuh bisa kontrol kesehatan kita tanpa kita harus ke rumah sakit gitu. Jadi biar dokternya yang datang ke rumah kita, tapi bukan dokter in person, dokter yang berupa paket gitu. Jadi kayak kita bisa pakai alat-alatnya, kita bisa cek tubuh kita, tinggal kita mungkin video callan sama dokternya gitu, hasilnya kayak apa, terus kayak dokternya tinggal kasih konsultasi yang sifatnya lebih kayak oh jadinya harus gimana nih ke depannya kayak gitu. Aduh, keren Gitu banget ya sih, ternyata. semoga Iya, kali ini kedengeran, suaraku kedengeran. Waduh, keren banget ternyata ya. Secanggih itu ternyata teknologi itu bisa ngebantu kita Hmm, gitu. benar-benar. Eh, Berarti memang kalau di biomedical engineering nggak harus dari kedokteran ya backgroundnya ya? enggak banget, justru malah lebih ke background yang teknis. Oke, jadi memang kamu mau memperdalam bidang itu gitu ya, makanya kamu dari fisika pindah ke biomedical engineering atau ngelanjutin ke biomedical engineering. Nah, oke, kita udah ngebahas kehidupan kampus. Tadi Elvia udah share sedikit nih kegiatan Elvia di luar kampus, apa ikut organisasi. Nah, kalau Indri gimana nih selama baru join studi lanjut ini, baru mulai gitu, kamu udah aktif ikut organisasi nggak? Atau ada nggak organisasi mahasiswa Indonesia mungkin yang kamu ikutin, atau misalnya sesama penerima beasiswa GRID gitu supaya kalian tuh networkingnya juga bagus gitu.
Oke. Jadi yang tadi keduanya tuh ada. Yang pertama Persatuan Pelajar Indonesia dan aku join di PPI Belfast. Nah, ini yang pelajar Indonesia juga gitu, tapi dia S1. Jadi kayak kita bonding banget lah gitu kan. Karena kan kita kayak kita cuma orang Indonesia nih di sini gitu, cuma kita doang. Jadi kayak bener-bener erat banget lah gitu. So itu kita banyak main bareng. Terus kemarin juga aku sempat join salah satu divisinya buat bantu-bantu kayak mereka buat bikin event dan sebagainya gitu. Kalau dari uh, grade scholar sendiri, kita baru sempat bikin grup WhatsApp. Terus kayak di situ kita mungkin kalau untuk ketemu apa hal-hal yang lebih lebih intens karena uh, pertama aku juga terpencil gitu kan. Aku kayak di grade scholars yang lain yang mau di aku kan agak jauh jadi kayak lebih oh ya udah kita tukar informasi dari WhatsApp aja gitu kayak lagi ada apa sih perkembangannya gimana sih gitu kayak bahkan bahas-bahas soal perkembangan COVID, perkembangan eh, ada mungkin yang lagi udah mau cari-nyari kerjaan, udah mau nyari internship kayak gitu-gitu. Oke. Nah, Lebih mungkin bagi-bagi pengalaman lah mungkin kalau di situ. oke, berarti baik Indri dan Elvia ini sama-sama aktif di luar studi di kampus ya, di luar akademis gitu. Nah, boleh share gak kalau kalian nih ngelihatnya seberapa penting sih untuk aktif di luar kampus, apalagi kan mungkin kalian studi di luar negeri ya gitu. Apakah itu malah jadi teman yang bisa bantu kalian studi ataupun kehidupan sehari-hari gitu. Um, atau misalnya malah jadi tempat kalian tuh nambah pengalaman yang mungkin kalian gak dapetin di kampus gitu. Boleh share gak? Mungkin boleh dari Elvia dulu. Sorry, gimana maksudnya? Aku kurang paham Ya, pertanyaannya. kamu kamu kan ikut PPI juga ya, gitu. Ya, Nah, betul. ketika kamu gabung PPI itu, apakah PPI itu tuh membantu kamu untuk dapetin pengalaman lebih di UK yang mungkin tuh kamu nggak Hmm. dapetin itu di bangku perkuliahan gitu? Ya. Tentunya sih, karena kan seperti yang tadi aku bilang, di PPI itu kita nggak cuma koordinasi sama orang-orang di Indonesia aja kan, tapi kita juga misalkan koordinasi dengan KBRI atau misalkan koordinasi dengan pemerintah lokal di kota Edinburgh gitu. Jadi memang pasti beda banget sama kalau misalkan kepanitiaan di kampus pas S1 di Indonesia gitu. Terus juga selain itu kita juga kan marketing effortnya itu ditujukan kepada orang lokal gitu ya, orang Scotland. Jadinya pasti marketing communication-nya beda, terus juga cara-cara approach-nya tuh beda, bikin pre-event juga beda gitu sih. Jadi pastinya mengasah soft skill banget. Oke, justru banyak soft skill yang bisa terasah dengan gabung organisasi ya gitu. Ya, Nah ini pas banget nyambung juga ada yang tanya mahasiswa S1 yang kurang berorganisasi atau mahasiswa kupu-kupu nih bahasa hitsnya bisa apply beasiswa nggak? Nah kalau kalian gimana nih ngeliatnya? Karena kalian kan termasuk juga salah satu student yang aktif ya gitu. Siapa dulu nih? Boleh boleh dari Indri dulu aja. Indri dulu aja yang baru banget lanjut studi nih. Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk kayak beasiswa ya, ada banyak beasiswa yang menekankan sisi-sisi tertentu gitu. Misalnya kayak ada beasiswa yang menekankan akademis. Jadi kayak pasti lihat nilai, pasti lihat kita gitu kan. Ada juga fun gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih yang kupu, cuma mungkin kalian perlu mencari yang sesuai sama kalian gitu, yang sesuai sama kondisinya kalian. Karena Oh, aku juga punya kok teman-teman yang eh ya kupu-kupu dia gitu kayak kuliah tuh nggak ngapa-ngapain, cuma kuliah doang. Terus kayak tapi beneran berprestasi gitu di bidang akademis dan ya bisa aja dia apply kuliah apply S2 juga gitu. oke, jadi memang kita pun Gitu sih. oke, tips dari Indri berarti kita juga harus perlu gali informasi sebanyak-banyaknya ya. Mana nih beasiswa yang sekiranya cocok dengan kondisi kita, kebutuhan kita, dan background kita. Gitu. Mungkin kalau dari Elvia mau Betul. share sedikit tipsnya gimana?
Ya, kalau aku sih, menurut aku untuk daftar beasiswa, kamu cukup vanilla nih hidupnya, dalam artian kupu-kupu. At least try untuk dikompensasi di bidang lain gitu. Misalkan, oh kamu kerjanya mungkin kamu ada impact yang lebih besar yang bisa kamu tonjolkan. Karena kan kalau chevening terutama dia tuh untuk profesional ya, harus kerja minimal 2 tahun. Jadi mungkin yang bisa kamu angkat banget ceritanya pas kamu kerja, apa impact yang Oke. kamu buat. Atau misalkan kamu ada organisasi ketika kerja. Atau misalkan walaupun kamu kupu-kupu, tapi ternyata kamu misalkan magang gitu. Ada internship kah? Atau mungkin eh, kamu secara akademik misalnya cum laude gitu. Jadi harus ada sisi lain ditonjolkan. Misalkan kamu lacking di satu bidang gitu sih. Oke, jadi memang selain kita cari juga beasiswa yang cocok, tips dari Indri kita juga perlu dari diri kita sendiri juga ya perlu menonjolkan satu sisi nih kelebihan Betul. kita kalau misalnya memang kita nggak aktif di organisasi, apa yang bisa kita tonjolkan dari diri kita gitu. Ya. Nah, mungkin kita bisa sekalian jawabin dari teman-teman ini yang masuk pertanyaannya gitu. Em, yang leadership skill tesnya bagaimana dan via apa? Mungkin boleh dibantu jawab untuk Elvia karena tadi Elvia sempat mention kan bahwa Chevening juga Ya. melihat leadership skill dari awardee Ya. scholarship-nya. Ya. Silakan Elvia. Oke, jadi ini tergantung dulu kali ya. Ini apakah via essay atau via interview? Karena pertama tuh dari essay dulu. Essay itu Chevening require 4 essay. Yang pertama essay mengenai pengalaman leadership kamu, pengalaman networking, terus kenapa kamu pengen lanjut kuliah di UK, dan tujuan dan kampus apa aja yang kamu pengen capai gitu. Jadi ada 4 essay. Nah kalau yang leadership ini dia udah punya guidance gitu sih, kayak prompt apa aja yang harus kamu isi dalam esainya. Tapi kalau untuk interview, aku lebih kayak ngejelasin misalkan leadership style aku apa, terus impact dari leadership tersebut ke organisasi itu apa gitu sih. Jadi lebih ke kayak menceritakan pengalaman dari yang Oke, aku ceritakan di esai gitu. oke. Nah, ini juga ada pertanyaan, apa sih tantangan terbesar kalian berdua ketika apply beasiswa di UK gitu? Pasti kan kita tahu ya bahwa apply beasiswa tuh satu nggak gampang gitu, dan kita bersaing dengan banyak orang gitu. Dan tantangan apa yang kalian hadapi dan gimana kalian melewati itu? Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Mungkin boleh dari Indri dulu. Ya. Em, tantangan terbesar tuh sebenarnya pasti datang dari diri sendiri sih. Kayak pertama takut dulu, minder dulu gitu kayak bisa nggak ya kira-kira gitu. Ini mungkin nggak ya gitu kayak kayaknya susah deh, kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah, justru hal pertama yang dilawan pikiran-pikiran diri sendiri itu sih, ketakutan-ketakutan diri sendiri kayak eh, ya kalau misalnya kita nggak coba kan kita nggak akan pernah tahu gitu. Yang penting eh, kalau aku waktu itu aku tuh mikirnya ya udah yang penting dicoba dulu gitu. Dan pas kita nyoba kita lakukan yang terbaik gitu. Kayak kita nggak yang ya udah asal-asal tapi kita benar-benar kayak persiapkan apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ketika kita daftar, apa sih yang bisa kita tonjolin gitu dari diri kita kayak gitu. Terus waktu itu aku juga apa ya banyak ini sih banyak ikut seminar, banyak ikut apa pembekalan-pembekalan gitu. Jadi kayak aku juga tahu apa sih yang mesti disiapin gitu. Apa sih yang misalnya dari si pemberi beasiswa ini bakal minta apa gitu. Dan apa yang bisa aku berikan gitu buat mereka kayak gitu sih. Jadi bukan yang cuman aku mau beasiswanya gitu, tapi uh, ada sisi dimana kita juga tahu nih sebenarnya beasiswa ini bisa berguna berdampak apa kalau misalnya dikasih ke kita gitu. Nah kalau kita sendiri udah yakin, kita sendiri udah ketemu sama uh, poin itu gitu, kita bisa kasih tahu juga ke pemberi beasiswanya gitu. Oke, thank Jadi you Indri. itu sih paling. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan lebih cocok dijawab Elvia nih, nanyain tentang esai gitu. Kemarin esainya ngebahas tentang apa, apalagi tadi Elvia nyebut ya kalau di Chevening itu ada 4 esai ya, kalau nggak salah. Gitu, boleh Ya, jelasin betul. sedikit? Oke. Jadi kalau leadership kan tadi aku udah cerita ya.
Terus yang kedua, kalau networking itu lebih ke dia tuh minta coba ceritakan pengalaman kamu dalam membangun network dan menjaga network tersebut dalam setting profesional gitu. Jadi kayak dia minta kita menceritakan pengalaman dan kita harus bisa nge-layout itu gitu. Dalam artian kayak apa? Gimana cara kita membangun network, apakah kita menjaga hubungan tersebut, terus impact-nya apa ke kehidupan profesional kita gitu-gitu sih. Itu yang untuk networking. Kalau yang dua lainnya standar ya kayaknya semua beasiswa lain juga minta hal yang sama. Oke, thank you Elvia. Nah, ini mungkin juga bisa dijawab Elvia atau Indri. Gimana situasi dan adaptasi saat diskusi dalam kelas, terutama dalam bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin boleh dijawab sama Indri nih yang baru banget lanjut studi. Adaptasinya gimana sejauh ini? Oke. Aku cukup bersyukur ya karena di awal aku kuliah itu kita masih online. Jadi enaknya online itu lecture-nya itu pasti di record. Nah, jadi jujur aku tuh kalau misalnya cuma one attempt gitu ya, kayak cuman dengerin sekali doang, itu aku paling coba apa yang jadi aku pasti abis itu harus recording gitu apa sih yang tadi diomongin gitu terus itu sambil apa tuh PPT-nya terus juga eh, ada beberapa kesempatan dimana kalau aku lagi bisa ngikutin nih dan aku agak gak ngerti aku berusaha untuk nanya sih karena memang lecturer itu sebenarnya seneng kalau kita nanya ya kan tapi mungkin karena entah malu atau uh, entah takut gak enak sama yang lain gitu akhirnya kita jadi ragu untuk nanya sebenarnya kalau kita nanya apa ya kita jadi berasa aktif gitu kan kayak gak cuma pasif kita dengerin doang tapi kayak aku ngerasa sekali aku nanya nih kayak bernyambung banget sama lecturernya gitu karena dia juga ngejelasin lagi terus kayak kita bisa ngasih feedback kayak gitu-gitu sih jadi mungkin kalau dari aku yang pertama aku sendiri emang harus review lagi dari recording terus yang kedua sebisa mungkin ngikutin dan nanya gitu kalau misalnya emang nggak ngerti. Oke, jadi memang saat perkuliahan tuh kita juga tetap harus aktif ya, tanya ke dosennya kalau memang ada hal yang kita kurang pahami gitu. Nah, ini juga sejalan sih dengan pertanyaan yang baru masuk nih. Ada kesulitan nggak dalam mencerna materi dari dosen? Itu mungkin kan tadi Indri udah share tipsnya ketika kuliahnya online, jadi bisa nonton lagi nih recordingnya. Nah, kalau Elvia kan kemarin pas kuliah itu tatap muka ya. Iya. Nah, itu ada kesulitan nggak mencerna materi dari dosen tuh? Apa kamu ada hal yang kamu agak struggle, terus gimana kamu ngatasinnya gitu? Boleh di-share ke teman-teman? Uh, iya, oke. Jadi kalau di UK itu memang agak beda sih sama di Indonesia. Dia itu mewajibkan kita untuk baca materinya dulu sebelum kelas. Oke. Jadi ketika kelas tuh lebih ke mostly membahas lecture, tapi juga lebih ke ditekankan ke kalau misalnya ada yang nggak ngerti dari bacaan, itu ditanyakan atau didiskusikan di situ gitu. Nah, jadi kuncinya menurutku biar nggak terlalu berat adalah pastikan dulu masuk kelas tuh udah tahu basic understanding-nya gitu dari baca buku. Karena kalau nggak pasti bakal bakal ya roaming lah gitu dosennya ngomong apa. Dan untuk kelas-kelas yang memang susah gitu ya, misalkan yang banyak matematikanya, itu biasanya dia bakal ada kayak tutorial sessionnya, separate sama lecture gitu. Di situ biasanya kayak grupnya lebih kecil, dan biasanya yang ngajar tuh mahasiswa PhD, jadi kayak bisa lebih one on one kalau misalkan mau nanya hal-hal lebih lanjut. Oke, gitu. Nah, ini rata-rata pertanyaan udah kejawab sih ya, kayak awardee beasiswa umumnya gimana, leadership skill gimana. Nah, karena memang waktunya juga udah lewat nih, mungkin boleh bagikan sedikit gak dari kalian karena kita ngelihatnya kalian nih sama-sama yang aktif cari informasi, ternyata juga mau struggle untuk aktif di kelas gitu. Nah, menurut baik Elvia ataupun Indri, adakah habit dari kalian yang kalian rasa tuh ternyata ini loh kuncian aku untuk sukses dapat beasiswa dan bisa selesai studinya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Elvia dulu yang udah selesai studinya.
habit ya. menurut aku menurut aku ini bukan habit sih, tapi lebih ke kayak terbiasa untuk membaca gitu ya, dalam artian ketika mau masuk kelas udah membaca dulu materinya. Terus ketika misalkan mau lulus juga aku udah tahu kayak requirement apa. Misalkan aku sebelum datang ke UK aku udah tahu standar gradingnya gimana. Jadi aku tuh udah bisa men-set ekspektasi sendiri. Oh, UK itu memang sistemnya beda. Jadi kalau aku dapat nilai segini tuh nggak apa-apa gitu-gitu. Jadi terbiasa membaca, jadi nggak kagetan gitu ketika menemukan sesuatu yang beda atau kayak di luar ekspektasi tuh kayak oh ya ini udah tahu gitu sih. Jadi lebih ke berusaha cari informasi, kepo aja lah sama semua sebelum nantinya kaget atau kayak nggak biasa gitu. Oke. Kalau dari Indri gimana nih? Hmm, kalau dari aku, mungkin yang pertama aku sih melihatnya, aku tuh orangnya ini ya, maksudnya kayak kalau misalnya tadi dibilang takut dan sebagainya, aku tuh sebenarnya takut gitu. Cuma aku punya kebiasaan untuk eh, justru sesuatu yang bikin aku takut itu harus dilakuin gitu. Jadi semakin itu bikin kita takut, semakin itu menantang gitu. Tetap tetap mau apa kayak penasaran gitu, ih sebenarnya seserem apa sih, jadi kayak tetap tetap diusahain, tetap diperjuangkan tuh. Terus juga eh, dari selama aku kuliah aku belajar satu hal sih, kayak eh, sering sering apa ya, sering overwhelm gitu kalau misalnya kita baru dapat tugas, terus kayak dikasih tahu tugasnya bla 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 gitu kan, terus kayak ah ya ampun susah banget. Kita langsung udah kayak ih, bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu kan. Nah dari pengalaman aku justru semua tugas-tugas yang kelihatan susah itu sebenarnya pada akhirnya bisa kita kerjain. Yang penting kita tetap kita mau mulai dulu aja gitu, kayak mulai sedikit demi sedikit kita cicil. Kalau misalnya kita tahu tugasnya susah, kita cicil gitu. Aku tuh sempet aku overwhelmed banget, kayak ih ini bisa selesai kayak ini deadline-nya juga cepet gitu kan. Jadi kayak iya gitu. Tapi uh, sambil aku mikir kayak gitu, sambil ya udah apa yang bisa aku lakuin ya aku lakuin dulu aja gitu. Dicicil-cicil. Terus juga Oke. Kayaknya Indri reconnecting lagi ya. Ya, Halo Indri? Di aku sih udah masuk nih Indrinya, tapi sebentar aku sorry. Oke. Nah, sebelum kita tutup, Elvia ada pesan nggak buat teman-teman nih yang nonton, mungkin juga pengen studi lanjut di UK, pengen kayak kamu dapet beasiswa gitu. Ada tipsnya nggak buat teman-teman selain tadi kamu udah share gimana kamu bisa survive di perkuliahan? Um, yang ini lebih ke gimana sih kalau misalnya teman-teman juga punya mimpi kayak kamu pengen lanjut studi di UK gitu dan dapat beasiswa tentunya. oke. Kalau dari aku sih, pertama tentu aja sebelum kita mau mendaftar sesuatu, jadi yang paling harus dilakukan mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita mulai apply. Karena dengan mencari informasi itu, kita bisa lebih mematapkan diri, mempersiapkan untuk menjadi kandidat ideal yang dicari si pemberi beasiswa. Itu sih kalau dari aku. Cari informasi sebanyak-banyaknya dan gunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri dan memantaskan diri. Oh,
Oke. Nah, kalau dari Indri gimana nih tipsnya buat teman-teman yang juga pingin lanjut studi di UK, pengen juga dapat beasiswa grade kayak kamu, kamu punya tips nggak buat teman-teman di sini? Eh, Kalau tips ya, dulu deh. Kedengeran, kedengeran, Kedengeran kan? Aku kedengeran. em, paling itu tadi yang kita mulai dari apa yang kita punya dulu gitu. Jangan apa ya, kita tuh kadang suka ngelihat, ih orang keren ya gitu, bisa gini, bisa gitu, bisa mencapai ini, mencapai itu. Terus kadang-kadang kita suka membandingin dirinya kayak, ih kok aku nggak nggak sejago itu gitu. Tapi sebenarnya kita perlu sadar sih, kita tuh masing-masing kita tuh punya kekuatan, kelebihan sama kelemahan masing-masing gitu. Kalau memang bisa punya cerita yang kayak gitu, ya mungkin itu bisa jadi inspirasi kita untuk kita juga, eh, kita gitu ya, supaya kita jadi lebih maksimal lagi. Tapi jangan sampai kita cuma copy paste. Oke, kayaknya Indri disconnect lagi nih. Ya, mungkin bisa Oke. ditutup aja. Heeh. Baik. Mungkin kita summary juga ya dari tips dari Elvia dan dari Indri bahwa kalau teman-teman mau lanjut studi di UK, terus teman-teman juga mau dapetin beasiswa kayak Elvia ataupun Indri, memang kita harus udah pasti kita harus mempersiapkan diri juga, kita memantaskan diri apakah kita qualified untuk menerima beasiswa apapun program beasiswa itu ya gitu. Dan juga kalau dari Indri tadi dimulai aja. Jadi kita harus ngelawan rasa takut juga. Jangan jadi rasa takut itu malah jadi penghalang kita untuk kita maju terus gitu. Karena bisa aja ternyata mampu loh untuk melewatin tantangan itu gitu. Nah, itu dia teman-teman tadi sharing dari Indri dan Elvia. Semoga tips-tips dari mereka bisa bermanfaat buat teman-teman dan pengalaman-pengalaman yang udah mereka bagikan bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Nah, mau ingetin lagi karena memang program beasiswa grade sedang dibuka pendaftarannya. Jadi teman-teman buat yang mau daftar, buat yang mau cari informasi lebih lanjut, bisa langsung ke website study-uk.britishcouncil.org. Nah, memang kalau untuk grade ini kan ada banyak kampus juga ya, Indri ya, gitu, yang bekerja sama dengan program beasiswa grade, dan teman-teman juga bisa bebas pilih jurusan yang kamu inginkan gitu. Bahkan kalau kita lihat Indri pun nggak harus linear ataupun satu jalur dengan jurusan sebelumnya gitu. Karena Indri dari fisika terus ke biomedical engineering gitu. Jadi teman-teman untuk detailnya bisa langsung ke studies.uk.britishcouncil.org. Nah, itu sekian dari saya dan juga teman-teman speakers hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan buat teman-teman penonton semua dan buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Hopefully kita udah bisa jawab semua ya, mulai dari beasiswanya dan gimana Indri dan Elvia di kampus gitu. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi Instagram Live Indonesia Mengglobal berikutnya. Selamat malam teman-teman semua. Aku tutup ya. Dah Elvia dan Indri. Malam. Thank you. Dadah. Terima kasih, Ai. Terima kasih. Dadah, makasih.